Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kak El. Selamat hari Minggu Bang Hendra. Kita sapa adik-adik dulu yuk Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, aku mau nanya kabar adik-adik dulu boleh ya Kak ya? Boleh dong Kak. Apa kabar anak Tuhan? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Tepuk Yesus. 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 Yes. Semuanya udah bersemangat untuk memuji Tuhan? Sudah Kak. Sudah. Apa aja nih Kak yang harus dipersiapkan adik-adik? Oke, sebelum kita memulai ibadahnya, adik-adik harus persiapkan hatinya dulu. Harus sudah mandi dan udah sarapan, berpakaian yang rapi, dan dipersiapkan juga persembahan dan Alkitabnya. Oke, sekarang kita sebelum memulai ibadah kita mau saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, Kak El semangat gak hari ini? Semangat Kak Esther. Bang Hendra semangat gak? Semangat. Adik-adik di rumah semangat? Pasti semangat dong Kak. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus dan duduk senang. Ini ada gerakannya Kak El. Ada Kak. Oke, adik-adiknya masih ingat gak ya sama Iya. gerakannya? Oke, semua boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Yuk Bang. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami. Terima kasih juga ya Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan ibadah sekolah minggu adik-adik di rumahnya masing-masing supaya boleh duduk diam dengan baik, supaya mereka boleh memuji nama Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke nih Kak, kita mau nyanyi apa ya Kak? Kita mau nyanyi big or small. Big itu bahasa apa ya Kak? Kalau nggak salah itu bahasa Inggris deh Kak. Kak? Besar. Oh besar. Kalau small itu apa Kak? Kecil Kak. Kita maupun besar, maupun kecil, maupun pendek, maupun tinggi tetap dicinta Tuhan. Dicinta Tuhan, tetap berharga ya Kak. Iya benar. Ayo kita nyanyi lagu big or small Kak. Oke Kak, ada gerakannya kan Kak? Oh iya ada gerakannya, adik-adik boleh ikuti gerakannya ya. Oke Kak. Ayo Bang. Musik.
Oke, sekarang kita mau masuk hukum Taurat. Hukum Taurat minggu ini tertulis di hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Kakak bacakan ya adik-adik. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Allahmu akan jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, kita sudah membaca hukum Taurat. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi nih Kak El. Apa nih Kak? Allahku besar Kak, ternyata Allah itu besar banget. Allah kita berkuasa menciptakan apa aja Kak? Apa aja tuh Kak? Gunung, sungai, dan bintang-bintang Kak. Pokoknya semua yang ada di dunia ini ciptaannya Dia Kak. Oke, kita mau angkat lagu pujian Allahku besar. Adik-adik, sekarang kita mau membacakan ayat bulanan. Ayat bulanan di bulan ini masih sama dengan yang minggu kemarin. Adik-adik udah hafal belum? Oke, walaupun begitu kakak boleh bacakan ya. Ayat bulanan di bulan ini tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kakak bacakan sekali lagi ya. Ayat bulanan di bulan ini tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke, minggu depan ayat bulanan ini akan dibacakan siapa pemenangnya Kak El. Oh iya benar Kak. Jadi adik-adik yang udah mengirimkan kita bakal bacain nama-namanya. Oke, selanjutnya kita mau dengerin Warta Sekolah Minggu. Adik-adik di rumah boleh dipasang telinganya. Kita mau dengar pengumuman apa aja yang akan terjadi dalam waktu dekat ini di sekolah minggu kita. Oke, Warta Sekolah Minggu kita yang pertama, sekolah minggu akan dilaksanakan kembali seperti biasa secara online setiap hari Minggu jam 8 di rumah masing-masing. Yang kedua, bagi adik-adik yang telah diumumkan di YouTube Sekolah Minggu dan terpilih sebagai pemenang untuk ayat hafalan dapat mengambil hadiah di gereja dengan bertemu Kakak Dela. Yang ketiga, bagi adik-adik yang video ayat hafalannya tidak masuk atau tidak tampil di YouTube Sekolah Minggu dikarenakan perlunya batas lama waktu ibadah sekolah minggu. Hanya beberapa adik-adik yang kami tampilkan demi kenyamanan bersama. Kiranya orang tua kami
harap maklum dan bisa memberikan pengertian kepada adik-adik sekolah minggu. Yang keempat, akan ada rencana Natal sekolah minggu dan dilaksanakan secara online dikarenakan kondisi COVID saat ini. Untuk itu, karena durasi dan juga mengingat pentingnya suatu ibadah adalah ibadah itu sendiri, maka ada beberapa hal yang tidak sama seperti jalannya ibadah Natal sebelumnya. Kiranya orang tua kami harap maklum dan dapat memberikan pengertian juga ke adik-adik sekolah minggu. Yang kelima, Natal sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 4 sore menggunakan baju Natal. Yang keenam, Glakot akan diadakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 jam 4 sore. Link akan dibagikan pada hari H. Yang ketujuh, setelah ibadah hari ini akan ditampilkan video adik-adik sekolah minggu. Terima kasih, itu warta hari ini. Oke, itu warta hari ini. Jadi adik-adik yang sudah diberitahu sama KL, kalian harus dengarkan dan dipahami. Setelah ini ada pujian dari Horong Samuel. KL, kira-kira siapa ya yang dapat giliran? Kalau Horong Samuel itu berarti yang orang kecil-kecil. paling kecil, Kak. Iya. Berarti yang imut-imut, Kak. Kayak Siapa kita. ya, Kak? Kayak kita ya, KL. Iya, Imut-imut. benar. Oke, ini dia pujian dari Horong Samuel. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, wah ternyata adik-adik kita biarpun kecil punya talenta masing-masing, Kak. Iya benar. Berarti Tuhan itu emang cinta sama semuanya ya Kak. Mau Benar, besar Kak, mau mau kecil. kecil. Tetap dicinta sama Tuhan. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Adik-adik boleh siapkan hatinya. Bersatu doa. Bapa kami di surga, lindungi kami, adik-adik kami, orang tua kami, dan kakak sekolah minggu kami. Ya Bapak. Bapak, bantulah adik kami dan kakak kami yang mau mengikuti ujian ya Bapak. Bantulah mereka ya Bapak dengan lancar. Bapak, kami minta tolong kepadamu, hapuslah virus yang ada di bumi ini, agar kami bisa beraktivitas dengan lancar. Bapak, kami minta tolong kepadamu ya Bapak, agar Natal tahun ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan yang kami inginkan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Nah lagunya ini ternyata lagunya udah mau menjelang Natal nih Kak. Iya ya, Soalnya judulnya Putri Sion nyanyilah. benar, Kak. Ternyata nggak terasa ya, Iya, Kak. kita bentar lagi mau bulan Desember adik-adik. Jadi lagu-lagu yang akan dibawakan pasti akan menuju ke hari Natal. Natal, benar adik-adik. Kita belajar nyanyi lagu ini dari Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion nyanyilah. Yuk Bang. Putri Sion, nyanyilah.
Mari kita berdoa, semua tutup mata dan lipat tangannya. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Jika pada saat ini Tuhan masih memelihara, menjaga, memberikan kami kehidupan, dan kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih di rumah atau di tempat kami masing-masing. Berkati Tuhan ibadah kami, berkati kami anak-anak-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing, mengajari kami, supaya kami dapat mengerti. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, Horas, apa kabar semuanya? Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, tetap sukacita. Nah, minggu hari ini kita sudah memasuki yang namanya Minggu Advent. Dan Minggu Advent yang pertama ini kita disuguhkan melalui ibadah kita yang masih kita laksanakan di rumah ya adik-adik. Nah, jadi sebagai lambang Advent, kemenangan raja, nah ini altar warna ungu. Nah ini, jadi ungu itu apa? Simbol daripada kemenangan raja. Jadi firman Tuhan untuk sekolah minggu yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Yesaya. Adik-adik, mari semua buka Alkitabnya. Kita baca dari Yesaya pasal 11. Dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adik-adik, kita membacanya secara bergantian lah ya. Nah, supaya kita semua dapat membaca secara bergantian. Saya nanti Inang baca ayat pertama dan ayat 3. Adik-adik sekolah minggu baca ayat 2. Baiklah, saya mulai membaca. Demikian dikatakan, Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian dikatakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang tidak suka dengan keadaan yang damai? Pasti kita semua yang di sini atau yang di luar sana, pasti kita semua menginginkan hidup kita damai, keluarga kita damai, rumah kita damai, sekolah kita damai, lingkungan kita damai. Apalagi dalam situasi sekarang. Nah, ada yang membuat kita tidak damai, yaitu virus COVID-19. Nah, tapi sering kedamaian itu tidak bisa kita atasi sendiri, tapi harus ada yang menghadirkan
kedamaian itu supaya benar-benar damai. Kita lihat dalam nats khotbah kita hari ini. Dikatakan akan ada seorang raja yang datang membawa damai. Akan ada seorang raja pembawa damai ke tengah-tengah dunia ini. Raja damai itu yang sekaligus menjadi hakim untuk menghakimi dunia yang sudah penuh dengan dosa dan kejahatan. Ceritanya bangsa Israel pada saat itu hidupnya sudah kacau balau, sudah morat marit, sudah banyak yang membuat mereka rasa takut, sudah banyak ancaman, banyak yang tidak senang dengan keberadaan mereka. Nah, itulah yang membuat hidup mereka itu gusar, takut begitu. Pernah enggak adik-adik merasa takut? Kenapa? Nah, mungkin kita melakukan kesalahan di rumah, lalu kita merasa takut nanti dimarahi bapak dan mama. Nah, lalu ada seseorang yang menolong kita, yang meyakinkan kita bahwa bapak dan mama tidak memarahi kita karena masalahnya bisa diselesaikan sendiri. Misalnya kamu memecahkan piring mama, aduh gimana ini piringnya, pasti mama marah. Lalu ada seseorang bilang, jangan, gak usah takut, nanti ada yang benarin, ada yang bagusin, atau ada yang menggantikan misalnya. Nah, pasti kita jadi senang, rasa takut kita jadi hilang. Karena apa? Ada yang menolong kita, ada yang membantu kita mengatasi masalah itu, sehingga kita tidak lagi merasa takut. Seperti itulah ceritanya di semua bangsa Israel pada saat itu. Keberadaan mereka, tidak usah lagi kamu takut, karena nanti akan ada raja yang dijuluki namanya Raja Damai. Dia nanti yang mengatasi, menyelesaikan segala masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa Israel. Dia akan dikenal sebagai Raja Damai. Nah, adik-adik, bagaimana dikatakan tadi ciri-ciri Raja Damai itu? Apakah dia ganteng? Apakah dia cantik? Apakah dia kaya? Apa ciri-cirinya? Nah, jadi ciri-cirinya tidak dilihat dari fisiknya, tidak. Tapi dikatakan tadi, ciri-cirinya, 1, roh Tuhan seperti roh hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, terus pengenalan takut akan Tuhan, itu ada padanya. Nah, jadi ada keperkasaannya, terus dia penuh hikmat, ya, dia pengertian, terus ada roh nasihat baginya. Jadi dalam hal bertindak, dia itu tidak semau gue. Nah, tidak semena-mena. Nah, tidak semaunya. Tapi kalau dia mau bertindak, dia mau berbuat, semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ciri-cirinya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Nah ya,
Jadi dia bukan takut kepada manusia, tidak takut kepada yang di sekitarnya di dunia ini, enggak. Tapi yang paling utama dan yang paling perlu dia adalah takut kepada Tuhan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tidak langsung menghakimi dengan sekali pandang saja. Artinya begitu salah, kok tidak. Begitu seseorang itu salah, langsung diketok kepalanya, puk. Begitu salah sedikit, langsung ditampar. Oh tidak. Tidak seperti itu dia. Makanya dia seorang raja yang penuh hikmat. Seandainya Tuhan itu begitu kita salah, langsung dikampleng muka kita ini, pok. Aduh, sudah nggak ada lagi kita sekarang kan adik-adik. Tapi Tuhan itu, raja itu, dia masih panjang sabar, masih mengasihi. Yang keempat ciri-cirinya, tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu hanya karena dia mendengar kata orang. Katanya, oh tidak. Dia tidak seperti itu. Dan masih banyak lagi ciri-ciri kebaikannya. Jadi untuk apa datangnya Raja Damai itu? Adik-adik, nah, itulah salah satu bukti kasih sayang Allah untuk kita manusia. Itulah salah satu bukti pengampunan yang kita terima dari Allah atas segala dosa-dosa kita. Siapakah Raja Damai yang disebutkan tadi? Siapakah Raja Damai yang akan datang yang disebut oleh Yesaya ini? Yaitu namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh segala raja. Nah itu, dialah segala raja di atas segala raja. Jadi dalam minggu Advent ini kita kembali diajak untuk menantikan Raja Damai yang akan membawa kedamaian. Nah, Raja Damai yang akan membawa kedamaian bagi manusia. Sambil kita menantikan kedatangan Raja Damai itu, maka kita diajak adik-adik, kita diajak untuk memperbaiki diri kita agar kita juga menjadi anak-anak pembawa damai. Kalau kita sudah punya raja yang pembawa damai, tentu kita anak-anaknya juga harus anak-anak pembawa damai. Oke, setuju adik-adik? Nah, jadilah pembawa damai di rumah kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, terhadap adik-adik, terhadap sesama kita. Jadilah kita pembawa damai dimanapun kita berada. Karena itu, baiklah kita berubah jika ada yang kurang baik dalam diri kita. Yang malas, berubahlah menjadi anak yang rajin. Oke. Yang suka bohong, berubahlah dia menjadi anak yang jujur. Yang suka berkelahi, yang suka huru-hara, yang suka berantem, berubahlah untuk menjadi anak-anak yang pendamai, membawa damai, yang suka bersahabat. Terus yang bodoh, berubahlah dia menjadi anak yang pintar, yang berhikmat. Nah, karena itu adik-adik jangan malas belajar. Bagaimanapun sekarang situasi, jangan dimaui malasnya. Tetap semangat. Ya.
Terus yang menjauhkan diri dari Tuhan, mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu ini? Nah, Tuhan memberkati adik-adik. Bagi yang masih malas, berubahlah supaya rajin. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu kamu khawatir lagi seperti bangsa Israel hari itu, karena Raja Damai itu akan mengembalikan kondisi dan keadaan kita yang sekarang ini. Nah, kita berdoa, kita tetap bekerja, kita tetap belajar, dan kita percaya bahwa Raja yang damai itu yang kita nanti-nantikan, dia akan menyelesaikan masalah kita, dia akan mengusir musuh kita sekarang ini, yaitu virus yang belum selesai, yang belum punah. Kita semua adik-adik harus semangat dan tetaplah berdamai hatimu, pikiranmu, ya, dimanapun kamu berada, kita harus selalu hidup dalam damai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkati adik-adik kami sekolah minggu, dimanapun berada, beri kesehatan, berkati setiap keluarga, orang tuanya, dan setiap harapan dan cita-cita mereka. Kiranya Engkau Tuhan, Raja Damai yang sudah hadir dan yang kami nanti-nantikan, Engkaulah yang mengatasi, yang menyelesaikan masalah kami pada saat ini, yaitu kiranya secepatnya virus COVID ini berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan ya Kak El. Iya Kak. Sekarang kita mau persembahan nih Kak. Iya, kita ingin mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kalau mengumpulkan persembahan gimana nih Kak El? Boleh dikirim ke link yang ada di bawah ini dan juga dikumpulkan ke Amang dan Inang Sintua Week masing-masing. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Ada Satu Sobatku. Ayo Bang. Musik Bang. Oke adik-adik boleh tepuk Boleh Bang tangannya. berdiri juga ya. Digerakkan badannya. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Ibadah sekolah minggu kita udah selesai ya, Kak. Kita sapa dulu adik-adiknya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.